Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot menjadi sorotan usai tampil di tim utama Ipswich Town dalam laga uji coba pramusim kontra Felixstowe Walton United pada Sabtu, 1 Juli 2023, malam waktu Indonesia Barat. Elkan Bagot tampil di babak kedua dan membantu Ipswich Town mengalahkan lawannya dengan skor telak 6-0 di AGL Arena. Pemain yang berposisi sebagai bek ini turut berkontribusi dalam mengawal lini pertahanan serta membawa klub yang musim ini promosi ke Championship atau kasta kedua Liga Inggris itu untuk mencatatkan nirbobol alias clean sheet. Gol-gol Ipswich Town dalam laga ini dicetak Sone Aluko, 2 gol, Kyle Edwards, Kayden Jackson, dan Panucci Camara. Berdarah Indonesia-Inggris. Catatan tersebut membuat langkah positif untuk pemain berdarah Indonesia-Inggris yang baru kembali ke tim setelah pertengahan musim lalu dipinjamkan ke Cheltenham Town FC di League One. Aksi Elkan Bagot dalam pertandingan tersebut diunggah akun Instagram resmi Ipswich Town. Dia terlihat tersenyum di belakang rekan-rekannya. Unggahan tersebut langsung mendapat respons positif dari warganet Indonesia. Mereka memberikan pujian terhadap Elkan Bagot yang dinilai sudah banyak mengalami peningkatan khususnya dalam aspek bertahan. Meski tampil dalam ajang pramusim Ipswich Town, Elkan Bagot tidak memiliki jaminan bakal bertahan di skuad utama musim ini. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada 1 Juli 2021, Elkan Bagot lebih banyak dipinjamkan yakni ke Gillingham FC pada 2022 sebelum ke Cheltenham pada Januari 2023. Bek kelahiran Bangkok, Thailand itu diketahui masih terikat kontrak bersama Ipswich Town hingga 30 Juni 2025. Menyita Transfermarkt, Bagot secara resmi merupakan bagian tim U21 Ipswich Town. Pedas. Media Vietnam sindir timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023, singgung Elkan Bagot dan kawan-kawan. Keberadaan sejumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia jadi perhatian dan kekhawatiran tersendiri bagi tim sepak bola negeri tetangga. Salah satu negara tetangga yang kerap berikan kritik soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia adalah Vietnam. Salah satu media Vietnam, Soha, VN sindir timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Dalam artikel yang diunggahnya, Soha mempertanyakan kekuatan Indonesia jika dibela oleh seluruh pemain naturalisasi di starting 11 saat hadapi Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam di Piala Asia 2023. Mampukah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia? Tulis judul pemberitaan media Vietnam tersebut. Media Vietnam itu meyakini bahwa timnas Indonesia akan diperkuat banyak pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Sekarang, sejumlah pemain naturalisasi telah menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain membela tim nasional, mereka antara lain, Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama dan Sandy Walsh, ulah Soha, VN. Soha juga singgung soal rencana PSSI untuk menggaet kiper Emil Mulyadi. Di posisi kiper, adalah Emil Audero yang jadi target transfer klub Inter Milan. Tim itu memiliki hubungan dekat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi juara, PSSI gak minat panggil ke timnas Indonesia. Torehan prestasi dicatatkan oleh pemain muda Indonesia, Welber Halim. Pemain bernama lengkap Welber Liescott de Halim Jardim itu berhasil membawa klubnya, Sao Paulo meraih gelar di turnamen internasional. Klub Sao Paulo U17 yang dibela oleh Welber Halim meraih gelar juara Criciúma Cup U17, Minggu 2 Juli. Di partai final, Sao Paulo berhasil mengalahkan klub Argentina, Talleres lewat babak adu penalti. Dikutip dari unggahan akun Aspirantes, Sao Paulo U17 yang dibela Welber Halim mampu mengalahkan klub Argentina itu lewat babak adu penalti setelah sebelumnya kedua tim berimbang 2-2 di waktu normal. Prestasi yang ditorehkan Welber Halim ini dikabarkan sang ibu, Liliana. Dalam unggahan yang dibagikan, Liliana tunjukkan Welber Halim saat meraih gelar juara. Nama Welber Halim saat ini tengah jadi perbincangan publik jelang Piala Dunia U17 2023. Ia diharapkan publik mampu dipanggil PSSI untuk membela timnas Indonesia U17. Ibu Welber Halim, Liliana sempat mengatakan bahwa untuk saat ini terkait anaknya bela timnas Indonesia, pihak PSSI harus berkomunikasi dengan Sao Paulo.
Sementara itu, ayah dari Welber mengatakan bahwa pihak PSSI memang telah mengirimkan email terkait pemanggilan ke timnas. Tapi saya merasa dan berharap, bukan cara seperti itu, harus langsung ke klub dan agennya, Welber. Karena saya merasa Sao Paulo tidak akan lepaskan pemainnya untuk mengikuti seleksi begitu saja, ungkapnya. Welber Halim ialah anak dari pesepak bola Elis Angelo yang pernah memperkuat klub Liga Indonesia seperti Borneo FC hingga Persib Balikpapan. Elis Angelo kemudian menikah dengan wanita asal Pontianak, Lieliana. Elis Angelo kemudian memboyong istri dan anaknya untuk pulang kampung ke Brasil. Bakat Welber di sepak bola sudah terlihat sedari kecil. Bahkan media Brasil sempat menjulukinya sebagai Neymar Indonesia. Hasil Timnas Korea Selatan U17 versus Jepang di final Piala Asia U17 2023, menang 3-0, Samurai Biru Muda sabet gelar juara. Timnas Jepang U17 juara Piala Asia U17 2023. Kepastian itu didapat usai Samurai Biru Muda julukan Timnas Jepang U17, sukses membantai Timnas Korea Selatan U17 di babak final Piala Asia U17 2023. Laga itu digelar di Stadion Pathum Thani, Thailand, Minggu, 2 Juli 2023, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Jepang U17 yang tampil ciamik menang telak dengan skor 3-0. Timnas Jepang U17 dan Timnas Korea Selatan U17 tampil cukup ngotot di awal laga. Keduanya berusaha menguasai jalannya pertandingan demi mencetak gol cepat. Peluang pun didapat kedua tim. Tetapi, Timnas Jepang U17 dan Korea Selatan belum bisa memanfaatkan peluang itu untuk mencetak gol. Kondisi ini terus terjaga hingga 25 menit awal laga. Setelah terus gagal, Timnas Jepang U17 akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Gol itu tercipta di menit ke-45 lewat aksi Gaku Nawata. Nawata mencetak gol usai lewat skema tendangan bebas terukur ke pojok gawang. Timnas Jepang U17 pun unggul 1-0. Skor ini terus terjaga hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Timnas Jepang U17 yang sudah unggul tampil lebih percaya diri. Mereka langsung mendominasi laga. Mendapati kondisi ini, Timnas Korea Selatan U17 tak tinggal diam. Mereka mencoba memberi perlawan dan bisa mengontrol tempo permainan. Namun sayang, usaha Timnas Korea Selatan U17 gagal berbuah manis. Mereka malah kembali kebobolan. Lagi-lagi Nawata menjebol gawang mereka. Golnya di menit ke-67 pun membawa Timnas Jepang U17 unggul 2-0. Belum puas, Timnas Jepang U17 kembali menunjukkan kelasnya. Mereka mencetak gol ketiga pada menit ke-96 lewat sepakan keras Yutaka Michiwaki ke gawang Timnas Korea Selatan U17. Skor tak berubah hingga akhir laga sehingga Timnas Jepang U17 keluar sebagai juara.